materinya, kita lanjut ke HTML links. Jadi HTML links ini banyak ditemukan di dalam halaman web, yang biasanya link ini memungkinkan user untuk mengklik atau menuju halaman website. Kalau kita mengklik halaman website itu kita bisa memilih link-link mana yang akan kita tuju. HTML link ini biasa disebut juga dengan hyperlink. Kita bisa mengklik link-link untuk menuju ke halaman website yang lain. Contohnya ketika kita memindahkan kursor atau mouse dalam sebuah link, maka mouse itu akan menunjukkan link yang akan kita pilih untuk dituju. Misalnya di Waitress ini kita ingin menuju ke link website mengenai tutorial Bootstrap ini, tinggal kita klik, nah maka dia langsung menuju ke halaman Bootstrap. Untuk pembuatan link ini tidak hanya berupa teks atau tombol-tombol, tapi juga bisa menggunakan gambar. Jadi di sini ada contohnya, ini ada gambar yang dimana kalau kita klik gambar tersebut maka akan mengarahkan ke halaman website tertentu. Misalnya Tokopedia, diklik dia nanti langsung muncul ke halaman websitenya. Kemudian untuk pembuatan tag link HTML ini kita bisa menggunakan tag berupa tag A yang mendefinisikan hyperlink, diikuti dengan atribut href dan indikasi link tujuan atau URL-nya. Jadi untuk halaman web itu ada yang namanya URL, yaitu alamat untuk tujuan link sebuah halaman website. Jadi kita bisa mendefinisikan halaman website mana yang akan dituju dari link yang akan kita klik atau kita buat nanti. Nah, untuk link teks ini adalah tulisan atau link yang bisa dilihat di dalam halaman web. Jadi tulisan link teks ini sama seperti tulisan CSS ini dan tulisan JavaScript ini yang bisa kita klik untuk menuju ke link halaman website tertentu. Ini ada contoh untuk pembuatan link HTML. Kita bisa langsung buka text editor yang kita buat dari tutorial sebelumnya. Ini bisa kita lihat ini. Misalnya kita ingin membuat sebuah link untuk menuju ke websitenya Waitress School. Ini bisa kita apa sih? Ini bisa sih. Atau mau kita ketik ulang, kita buat tagnya, tag A, kemudian tab, dan di sini untuk isian atribut URL yang ingin kita tuju, yaitu Waitress Schools. Kemudian untuk tulisan linknya, kita buat visit Waitress Schools. Kita coba buka di browser. One other browser. Nah, di sini linknya sudah terlihat ya, link yang kita buat itu menuju ke halaman Waitress School, dan di sini yang tulisan yang terbaca di contohnya itu adalah tulisan visitwaitressschools.com. Nah, secara standar atau secara defaultnya link yang tampil di halaman browser kita itu ada 3.
Ini ada unvisited link, ada visited link, ada active link. Nah, untuk unvisited link ini adalah link yang belum pernah kita klik sebelumnya atau belum pernah kita kunjungi. Biasanya dia bentuknya itu tulisannya underline, linknya itu ada underline-nya atau garis bawah kemudian berwarna biru. Kalau visited ini yang sudah pernah kita kunjungi atau yang sudah pernah kita klik, itu nanti dia akan berubah warnanya menjadi purple atau ungu, kemudian ada underline-nya juga. Dan di sini ada active link. Active link ini dia akan berwarna merah dan tulisan underline juga. Misalnya kita klik di sini, dia langsung menuju ke halaman waitlist school, sama seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini kita kembali. Dan tadi saat mengklik tadi kan dia muncul warna merah ya, itu berarti link tersebut aktif. Saat kita klik, nah ini tadi ada sedikit perubahannya, dia ada warna merahnya, itu berarti link tersebut aktif. Di sini dia berubah karena sudah pernah kita klik, berubah jadi warna ungu. Nah, tentu saja untuk link-link yang kita buat ini bisa kita modifikasi stylenya, berupa tulisannya bisa kita ubah, atau garis underline ini kita hapus, itu bisa kita buat menggunakan CSS. Jadi untuk styling yang seperti ini bisa kita modifikasi. Jadi tulisannya tidak secara default seperti ini ya. Jadi tulisannya bisa kita ubah dengan CSS. Nah, secara default juga atau secara standarnya link halaman website yang tampil di browser kita itu ada beberapa spesifikasi targetnya. Jadi atribut target ini menspesifikasi di mana letak kita membuka link dokumen itu. Nah, kalau secara defaultnya atau secara standarnya ini, dia menggunakan target shelf, yang dimana kalau kita mengklik sebuah link, maka dia akan terbuka di tab atau di jendela itu saja. Jadi kalau kita klik, nah dia muncul di satu tab yang sedang kita buka. Kalau blank itu dia akan membuka dokumennya di tab baru. Itu sama saja seperti contohnya kita ingin membuka link halaman ini yang bootstrap, kemudian klik kanan, open in the new tab. Nah, fungsinya itu sama seperti ketika kita menambahkan target blank di sini. Kemudian ada juga parent dan top. Kalau parent ini jarang digunakan sih, parent dan top ini. Kalau top ini membuka dokumen di full body atau seluruh jendela. Kemudian ini dia terbuka di parent atau di frame utamanya. Nah, kalau kita ingin membuat target atributnya blank, itu bisa kita buat di ini kita sebelumnya, ini bisa kita tambah target ketik kemudian underscore blank. Kita save, lalu ini kita refresh lagi. Kalau kita klik, nah dia terbuka di tab berikutnya atau tab baru. Kemudian ada absolute URL dan relative URL. Ini berbeda ya antara absolute URL dan relative URL. Nah, kalau absolute URL itu
ref atributnya itu ditulis alamat lengkap webnya. Ini biasanya external link atau link halaman website yang di luar dari halaman yang kita buat di aplikasi kita. Jadi itu menggunakannya absolute URL. Sedangkan untuk relative URL ini spesifik di dalam halaman website atau aplikasi yang kita buat. Jadi contohnya ini langsung saja. Ini yang kita buat sebelumnya ini termasuk absolute URL karena dia masuk ke halaman websitenya Waitress School yang dimana itu tidak ada di dalam dokumen halaman HTML yang kita buat. Absolute. Kemudian ada juga yang saya jelaskan tadi itu relatif URL. Relatif URL itu berarti di dalam halaman HTML atau aplikasi yang kita buat, berarti di sini ada halaman home HTML. Kita ketik saja home.html. Kembali ke halaman home. Ini kita buat juga targetnya blank agar dia terbuka di tab baru. Save. Kemudian kita refresh kembali. Nah, untuk relative URL-nya ini bisa kita klik. Nah, dia balik ke halaman home yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kemudian kalau kita klik absolute URL, nah dia ke external link ke halaman websitenya Waitress. Selanjutnya ada HTML link menggunakan gambar. Kalau menggunakan gambar, kita bisa menambahkan tag image di dalam tag A-nya. Contohnya di sini ada gambar ya. Di sini ada gambar. Ada gambar, jadi kita buat juga. Kita buat lagi HTML link with an image. Kita buat lagi tag A-nya. Misalnya kita menggunakan absolute URL saja. Absolute URL, kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambahkan gambar. Gambarnya di sini kita gunakan image PNG saja. Oh, ini dia di luar ya. Di luar berarti dia di image. Di folder image. Deskripsi gambarnya, kemudian untuk ukuran tinggi dan lebarnya ini bisa kita atur. Kalau kita mau atur bisa menggunakan attribute style, dan misalnya tingginya ini ganti aja, tingginya misalnya 100 pixel dan lebarnya 42 pixel. Kita save, kemudian kita refresh lagi. Nah, ini sudah tampil gambarnya, lumayan kecil ya. Ini dia sudah tertaup dengan link yang kita buat. Jadi ketika kita klik gambarnya, maka dia langsung menuju ke halaman Waitress. Klik,
dia menuju halaman Waitress Close. Ini target blanknya belum dibuat ya. Oke, kita buat menggunakan target blank agar dia terbuka di tab baru. Ketika kita klik, dia menuju ke halaman Waitress Close. Selanjutnya ada link to email address. Nah, kita bisa menggunakan mail to di dalam tag hrefnya untuk membuat link yang dimana dia akan langsung membuka aplikasi email yang ada di device kita atau yang ada di komputer kita. Kita coba buat lagi. Kita coba buat link to email address. Kita menggunakan tag path, kemudian mail to sama kirim email, tulisannya kirim email, tulisannya. Kita refresh kembali. Nah, kalau kita klik ini, dia langsung terbuka ke aplikasi mail. Nah, kemudian ada juga button Aslink. Kalau button Aslink ini dia membuat link HTML itu di dalam tombol. Untuk membuat link HTML di dalam tombol yang dibuat itu, kita perlu menambahkan kode JavaScript yang spesifik untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika button atau tombol itu kita klik. Jadi kita bisa gunakan tag button, kemudian ada atribut onClick, dan di dalamnya ada JavaScript kodenya untuk membuka halaman dokumen atau URL yang kita tuju. Kita coba lagi button button onClick. Button onClick dokumen lokasi menuju ke lokasi dokumen. Lokasi dokumennya kita ke home aja ya. Home HTML. Kembali ke home. Save. Ini kita refresh lagi. Nah, ini untuk button asset linknya. Kalau kita klik, dia akan kembali ke halaman home di dalam satu tab ini. Dia langsung menuju ke halaman home. Kita back. Oke, sampai sini kita berhasil membuat button asset link. Kemudian ada link title. Nah, untuk atribut title ini spesifik untuk menambah informasi tambahan di dalam elemen link HTML yang kita buat. Kebanyakan informasinya itu muncul seperti teks tooltips atau teks tambahan yang dimana ketika kita tuju linknya, maka dia muncul informasi tambahan. Contohnya misalnya ini kita ingin menuju ke link Bootstrap, nah dia ada tambahan link title, Bootstrap
tutorial. Nah, bootstrap tutorial ini merupakan link title tadi. Untuk membuatnya, ini bisa kita buat lagi dari, contohnya dari ini aja ya, dari relatif URL. Kita kopas bagian bawahnya, kita buat link title. Title. Kita tambahkan atribut total untuk kembali ke halaman home. Kemudian kita refresh. Ketika kita taruh di sini, nah dia muncul tulisan untuk kembali ke halaman home. Jadi ada tambahan tulisan informasi berupa tooltip atau catatan, seperti catatan kaki gitu saat kita seret ke linknya. Kemudian di sini, ini seperti penjelasan sebelumnya ya, mengenai absolute URL dan relative URL. Kita bisa menggunakan alamat URL yang full untuk menuju ke halaman web tertentu yang lebih spesifik. Misalnya kita ingin menuju ke halaman Waitressku mengenai Bootstrap, maka semua link yang ada di sini kita bisa kopas, kemudian kita masukkan ke dalam tag head-nya. Kita paste di sini. Dia ini visit Waitressku Bootstrap. Nah, jadi dia spesifik menuju ke halaman Waitressku mengenai Bootstrap. Ini bisa kita refresh. Nah, ketika kita klik, dia menuju ke tab baru dan menampilkan Waitressku mengenai Bootstrap. Oke. Begitu juga untuk lokasi di dalam folder. Ini sudah kita praktekkan tadi. Dia untuk folder gambar tadi, nah ini. Jadi untuk menuju ke lokasi halaman HTML tertentu yang di dalam folder, itu bisa kita tambahkan nama foldernya, kemudian nama halamannya. Misalnya kalau di sini home HTML-nya ini ada di dalam halaman image, maka ini bisa kita tambahkan /image/ kemudian halaman HTML-nya. Karena dia tidak di dalam folder image, maka bisa kita hapus saja. Nah, ini kalau dia lokasinya ada di satu halaman yang sama. Jadi untuk halaman index misalnya, dia akan menuju ke halaman home, itu masih di dalam satu folder yang sama, maka kita tinggal memasukkan link URL-nya itu nama filenya saja. Jadi tidak diikuti /nama foldernya. Ini ada rangkuman untuk chapter mengenai HTML link. Di sini kita bisa menggunakan elemen A untuk mendefinisikan sebuah link halaman HTML atau halaman web. Kemudian kita bisa menggunakan atribut untuk mendefinisikan alamat link yang akan kita tuju. Kemudian kita bisa menggunakan atribut target untuk mendefinisikan di mana link tersebut akan terbuka, apakah di satu halaman web yang sedang kita buka ini, atau di jendela atau di tab baru. Kita juga bisa menggunakan elemen image di dalam tag A untuk menambahkan gambar di dalam link. Jadi untuk linknya itu bisa berupa gambar. Kita bisa menggunakan elemen image ini. Kemudian kita bisa menggunakan mail to untuk membuat link yang membuka
atau menuju ke email tertentu. Jadi kalau kita klik link to email, maka dia akan otomatis membuka aplikasi email dan menuju ke alamat email yang akan kita kirim. Sekian untuk HTML link. Terima kasih.